Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan ibu-ibu melalui renungan online pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan ayat yang ke-22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di tengah wabah virus corona dan dampaknya dalam usaha, pekerjaan, studi, dan perekonomian bangsa Indonesia dan dunia, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan akan hari esok. Banyak orang tua yang takut tidak dapat mendukung anaknya menyelesaikan studi sampai akhir. Banyak orang juga yang takut kehilangan pekerjaan. Banyak orang juga yang takut usahanya tidak akan maju. Banyak orang juga yang takut sakitnya tidak bisa sembuh. Banyak juga orang yang takut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Ketakutan-ketakutan tersebut adalah hal yang wajar dan manusiawi. Dalam perikop firman Tuhan ini, murid-murid Yesus pun mengalami ketakutan. Namun sebagai orang percaya kita belajar bahwa janganlah kita membiarkan ketakutan membuat kita ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Hal ini berarti bahwa sebagai orang percaya, kita jangan takut menghadapi kehidupan ini, tetapi biarlah kita tetap tenang di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus tetap tenang di dalam ketakutan? Alasan yang pertama, berdasarkan firman Tuhan ini adalah karena Yesus tahu. Ia peduli. Ia melihat kesulitan hidup yang sedang kita alami. Dari bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa pada waktu itu murid-murid sedang menghadapi angin sakal yang begitu kencang. Mereka berjuang untuk menghadapi angin sakal itu, tetapi ternyata besarnya angin sakal itu membuat mereka tidak mampu. Fokus mereka kepada angin sakal itu membuat mereka tidak mengenali Yesus ketika Yesus datang menghampiri mereka. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 26 bahwa ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka tidak mengenali Yesus dan mereka berteriak itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak oleh karena mereka takut. Yesus tahu akan apa yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Oleh karena itu Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Namun karena fokus murid-murid pada masalah yang sedang mereka hadapi, maka mereka tidak mengenali Yesus yang datang menghampiri mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ingatlah bahwa di dalam menghadapi pergumulan hidup ini, kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang peduli. Ia selalu ada bagi kita. Pun ketika dalam pergumulan, kita mengharapkan orang-orang yang bisa kita andalkan untuk menolong kita.
Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, mereka tidak dapat menolong kita. Mungkin mereka cuek, tetapi ingatlah senantiasa bahwa kita punya Tuhan yang peduli atas setiap pergumulan hidup kita. Hal yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut tetapi harus tetap tenang di dalam ketakutan? Alasan yang kedua adalah karena Kristus hadir di tengah pergumulan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah ketika menghadapi kehidupan ini, kita merasa seolah Tuhan diam? Kita merasa seolah Tuhan jauh dan tidak mendengar setiap seruan kita. Mungkin ada di antara kita berkata, iya, saya pernah menghadapi atau mengalami hal demikian. Mengapakah hal itu bisa terjadi? Mengapa kita bisa merasakan seolah Tuhan jauh, seolah Tuhan diam, seolah Tuhan tidak mendengar doa kita? Jawabannya adalah karena seringkali ketika menghadapi pergumulan yang besar, kita lebih fokus kepada masalah yang besar. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang selalu hadir dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita fokus dengan masalah, maka kita tidak akan merasakan kehadiran Allah, pertolongan Allah di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu penting sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan akan kehadiran Allah, akan penyertaan Allah di dalam setiap situasi sulit yang Tuhan izinkan kita hadapi. Sebab ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh akan kehadiran Allah, akan penyertaan Allah dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami, maka kita akan memiliki ketenangan sejati. Maka kita akan kuat, kita akan tetap teguh iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan yakin bahwa bersama Tuhan kita akan melewati setiap situasi sulit di dalam kehidupan kita. Dan ketika dalam situasi sulit, kita akan tetap berseru kepada Tuhan. Kita akan tetap memandang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus tetap tenang di dalam ketakutan adalah karena Tuhan pasti menolong kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan bukan hanya melihat, kemudian menyaksikan saja, tetapi Ia hadir dalam pergumulan kita. Dan Ia juga akan bertindak menolong kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Oleh karena itu dalam pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yakinlah bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Percayalah bahwa Ia tidak tinggal diam melihat kita yang sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Yesus bertindak untuk menolong murid-murid menghadapi angin sakal, maka Yesus pun akan bertindak untuk menolong kita yang menghadapi berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, dalam ketakutan kita, dalam masalah berat yang kita hadapi saat ini, sudahkah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya? Ataukah kita seperti murid-murid yang kita berjuang seorang diri menghadapi dahsyatnya angin sakal? Ataukah kita seperti murid-murid, kita merasa mampu untuk menghadapi masalah yang kita alami seorang diri? Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mari kita belajar. Apapun masalah hidup yang kita alami saat ini, marilah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Dan apapun masalah yang sedang kita hadapi yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas dan khawatir akan hari esok. Entah itu masalah dalam keluarga, masalah rumah tangga, anak-anak kita, cucu mantu kita dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, cucu-cucu kita dalam sekolah dan masa depan mereka, atau kita sakit dan tidak kunjung sembuh, biarlah kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Tetapi kita boleh berseru kepada Tuhan, karena Dialah penolong sejati. Hanya Dialah yang dapat menolong kita di dalam segala situasi kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa ingat apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut.
Karena itu dalam situasi sulit yang kita hadapi di dalam hidup ini, biarlah kita berkata kepada diri kita, tenanglah, jangan takut. Karena ada Tuhan yang bersama dengan saya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang siap menolong saya. Ada Tuhan yang peduli akan pergumulan hidup yang saya hadapi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kita yakin bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli dengan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Bila kita yakin bahwa Dialah penolong sejati yang hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Mengapakah? Sebagai orang percaya, kita masih hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran akan hari esok. Melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar. Untuk kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan hari esok. Karena Ia Tuhan yang tahu, Ia Tuhan yang peduli, Ia penolong yang sejati, yang hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Ia menyertai kita untuk melewati setiap situasi sulit dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Yang mengingatkan kami untuk kami tidak takut menghadapi apapun situasi sulit di dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Tuhan yang tahu, Tuhan yang peduli, Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami memiliki Tuhan yang siap menolong kami. Biarlah Tuhan firman menguatkan dan meneguhkan iman kami. Untuk kami boleh tetap hidup dalam ketaatan, kesetiaan, mengiring Engkau, melayani Engkau. Tuhan, berkatilah ibu-ibu Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami semua. Agar dalam segala situasi hidup kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berseru kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai popo, sebagai mertua. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh menjadi teladan iman di dalam kehidupan kami. Sehingga anak-anak kami, cucu mantu kami, sahabat-sahabat kami boleh melihat kami menjadi teladan iman dan hidup kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Amin.